Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sekarang kita belajar tentang larutan penyangga ya. Nah, sekarang kita ketahui dulu kegunaannya. Larutan penyangga itu kegunaannya untuk mempertahankan pH suatu larutan. Jadi kalau ada larutan penyangga di dalam satu larutan itu, jika kedatangan sedikit asam atau sedikit basa, itu pH-nya cenderung tetap ya. Walaupun ada perubahan sangat sedikit, jadi bisa diabaikan. Nah, penyangga itu ada dua macam, ada penyangga asam dan penyangga basa. Di sini udah ditulis sama Ibu, penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasinya didapat dari mana? Dari larutan garam ya. Contohnya ini CH3COH atau asam asetat atau asam cuka ya dengan CH3COO-Na atau natrium asetat. Nah, di sini kita lihat ini adalah asam lemah ya. Nah, nanti dari garamnya ini akan terion menjadi CH3COO- dan Na+ ya. Jadi nanti ada pasangan CH3COH dan basa konjugasinya CH3COO- ya. Sekarang lihat yang penyangga basa. Penyangga basa itu campuran dari basa lemah dan asam konjugasinya. Asam konjugasi itu berasal dari garamnya juga sama ya. Contohnya NH3 dan NH4Cl. NH3 itu basa lemah, NH4Cl nanti akan terion menjadi NH4+ plus Cl-. Jadi nanti di dalam larutan ada pasangan basa lemah dan asam konjugasinya NH3 dan NH4+. Nah, disitulah nanti dia berfungsi untuk mempertahankan pH. Bagaimana sih mekanismenya? Yuk check it out. Lihat di sini mekanismenya untuk menyangga asam. Nah, di sini misalnya ya campurannya Ibu pakai campuran asam asetat dengan natrium asetat ya. Tadi udah dijelaskan bahwa natrium asetat itu akan terion menjadi CH3COO- dan Na+ ya. Jadi nanti jika kedatangan ada penambahan ion H+ di dalam campuran larutan tersebut ya, nanti dia akan ditangkap oleh CH3COO- karena di dalam larutan tadi ada CH3COO- dan ada CH3COH ya. Jadi jika nanti ada kedatangan ya, ada tamu nih H+, ion H+, nanti CH3COO-nya langsung datang menyambut ya, langsung bereaksi dia membentuk CH3COOH. CH3COH ya sama ya, kan ada di larutan juga udah ada ya. Nah, sekarang jika ada penambahan ion OH-, siapa ya yang bereaksi dengan OH-? Kita lihat, yang bereaksi adalah CH3COOH. Jadi CH3COOH ini kalau ada OH- bereaksi membentuk apa? CH3COO- plus H2O. Ya, makanya di situ reaksinya cenderung tetap. Ketika ada H+ langsung bereaksi sehingga H+-nya nggak ada ya, karena terbentuk ini. Ada OH- juga dia langsung bereaksi karena jadi OH-nya nggak ada. Makanya tidak ada perubahan pH, cenderung tetap ya. Sekarang yang penyangga basa gimana? Misal di sini ada campuran NH3 dan NH4+. Tadi udah dijelaskan NH4+ itu akan terionisasi menjadi NH4+ plus Cl-. Ya kan? Nanti jika ada penambahan ion H+, langsung ditangkap sama NH3 membentuk NH4+ ya. Ini membentuk NH4+ ya. Terus jika ada penambahan ion OH-, siapa yang bereaksi dengan OH- ya? NH4+ sehingga membentuk NH3 plus H2O ya. Jadi kalau ada H+ atau OH- datang, mereka langsung bereaksi sehingga OH- dan H+ itu yang menentukan pH kan. Jadi udah nggak ada, dianggap tidak ada ya, diabaikan sehingga pH-nya cenderung tetap. Ini NH4+ plus OH- bisa juga ditulis NH4OH ya, tapi sebenarnya yang terjadi di reaksi itu adalah NH3 plus H2O, jadi berupa gas ya. Tapi kadang juga ditulis dia sebagai NH4OH. Baik, lanjut rumus-rumusnya ini ya. Bisa dilihat ya, untuk menentukan pH penyangga asam, kita hitung pakai H+-nya dulu, itu sama dengan Na per Ng dikali X ya. Jadi Na itu mol asam, Ng itu mol asam, ini mol garam, X itu angka indeks pada garam. Pada garam nanti kan ada ion yang lemah, ada ion yang kuat ya. Ini adalah angka indeks ion yang lemah atau angka indeks dari basa konjugasinya ya. pH-nya seperti biasa -log H+. Terus kalau penyangga basa itu kan ada basa lemah ya. Berarti kita pakai OH-, Nb per Ng dikali X. Ini mol basa, ini mol garam. Jadi kita pakainya mol aja, nggak usah konsentrasi ya.
Lalu kita hitung pH-nya. Ini juga sama X-nya ya. X itu adalah angka indeks ion yang lemah pada garamnya. Ingat ya, ion yang lemah ya. Nah, ini pH-nya 14 dikurang pOH. Baik, sekarang kita lanjut latihan soal. Nih, contoh soal. Hitunglah pH campuran 100 ml asam cuka 0,1 molar dan 100 ml larutan natrium asetat 0,2 molar. Kita tulis yang diketahuinya dulu. Mol asam cuka, kalau diketahui dia molar sama volume, nyari mol tinggal dikaliin ya. Berarti 100 dikali ini ya, 0,1 ya. Jadi berapa? Oh, 10 milimol ya. Terus apalagi yang diketahui? Oh, mol garam. Natrium asetat itu garam ya. Kalau asam itu kan ada asamnya, kalau hidroksida itu ada OH-nya ya. Mol natrium asetat atau CH3COOH sama volume dikalikan molar ya. Jadi 100 dikali 0,2 jadi 20 milimol ya. Kita langsung, yang ditanyain apa? Oh, yang ditanyain adalah pH campuran. Kita pakai rumusnya ion H+ karena dia penyangga asam ya, karena ada asam lemah ya. Ingat ada asam lemah, oh penyangga asam. Ya, Ka-nya kita masukin. Oh ya, ini di soal ada Ka-nya ya. Ka-nya diketahui di soal ya. Ibu lupa tulisnya. Ka-nya 10 pangkat min 5. Terus mol asamnya berapa? Ini. Nah, dibagi mol garamnya berapa? 20 dikali X. X itu adalah angka indeks ion yang lemah dari garam. Ya, kita lihat di sini garamnya kan CH3CONA. Yang lemahnya CH3COO kan, Na mah kan dari basa kuat ya kan. CH3COO-nya ada berapa jumlahnya? Lihat di sini karena dia itu poliatom ya. Jadi lihat angka indeksnya nggak ada. Kalau nggak dikurungin itu berarti angka indeksnya 1. Kalau dia angka indeksnya 2 pasti dikurungin terus ada angka 2-nya ya. Berarti ini angka indeksnya 1, kita masukin ke sini ke X ya. Lanjut. Ya, 10 dibagi 20 0,5 ya. Kita rubah jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Angka 0,5-nya dijadiin 5, berarti kan geser koma ke kanan 1 ya. Berarti 10 pangkat min 1 ya. 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 6. Lanjut, kita hitung pH-nya. pH itu min log H+. Ya, masukin angkanya. Jadi 6 min log 5. Itu jika campurannya sudah merupakan campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya yang merupakan larutan penyangga. Langsung kita bisa menentukan, langsung masuk rumus ke larutan penyangga ya. Jadi bukan campuran asam dan basa, tapi asam dan garamnya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Kalau nomor 2 ini lihat sama, ini ada basa lemah ya, NH3 dan larutan amonium sulfat. Amonium sulfat ini juga merupakan garam ya. Jadi ini langsung larutan penyangga NH3 amonium sulfat, berarti dia ada NH4+, berarti dia udah membentuk larutan penyangga basa. Ya, kita tulis yang diketahui kayak tadi ya. Mol NH3-nya berarti ini ya punya NH3 ya, 100 kali 0,1 jadi 10 milimol. Terus amonium sulfatnya ini 100 dikali 0,2 ya. Amonium sulfat rumusnya kayak gini ya. Amonium sulfat 100 kali 0,2 jadi 20 milimol. Bagaimana menentukan rumus kimianya, Bu? Ini udah di kelas 10 ya kan. Amonium itu NH4+, sulfat itu SO4 2 min ya. Jadi terbentuk NH4 2 kali SO4. Ditanyain pH campuran. Sekarang kita jawab. Nah, kita lihat dulu sekarang amonium sulfat itu rumusnya tadi udah tahu ya. Nah, kayak gini ya, kita bisa menentukan X-nya. Yang lemahnya siapa? NH4+ apa SO4 2 min? Udah pasti NH4+ ya. Berapa angka indeksnya? Nih, 2 ya. Jadi NH4+ ini ada 2 karena dia dikurungin ada angka 2. Berarti jumlah NH4+-nya di garam ini ada 2. Berarti kita bisa tentukan X-nya itu 2. Lanjut, sekarang kita langsung masuk rumus OH- karena dia ada NH3 dan NH4 2 kali SO4. Berarti dia adalah larutan penyangga basa. Ya, KB-nya kita pakai 10 pangkat min 5 ya di soal
apa namanya, nggak diketahui, tapi kita pakai pada umumnya aja 10 pangkat min 5. Terus mol basanya ini 10 dibagi mol garamnya ini 2. Ini mol garam. Terus X-nya berapa? Nih, X-nya tadi udah dibahas. Berarti X-nya 2. Oke, sekarang 10 dibagi 10 1 ya. Tinggal 1, 2 kali 2 4. Berarti 1/4 ya. Jadi 0,25 ya. Nah, 0,25. Sekarang kita lihat komanya geser 2 ke sana ya. Berarti geser 1. Jadi 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi 2,5 10 pangkat min 6. Lanjut kita hitung pOH-nya. pOH berarti min log 2,5 10 pangkat min 6. Ini kalau kayak gini tinggal dikaliin dengan min 1. Jadi 6-nya pindah ke depan. Min log 2,5-nya karena di soal nggak diketahui, kita nggak usah hitung pakai kalkulator. Tulis aja 6 min log 2,5. Lanjut pH-nya. Karena dia ketemunya pOH dulu, berarti kita lanjut hitung pH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Ya, 14 dikurang 2,5 min log 6. Langsung aja 14 dikurang 2,5 berapa? Oh, 11,5 ya kan? Terus ini min dengan min jadi plus. Jadi pH-nya 11,5 plus log 6. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ya, yang terakhir ini, soalnya yang terakhir. Sekarang kita lihat, hitunglah pH campuran 100 ml larutan amonia 0,2 molar dan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Amonia itu asam, basa, atau garam? Oh, amonia itu basa ya. HCl itu asam, basa, atau garam? Oh, HCl itu adalah asam. Nah, kalau campurannya itu basa dan asam, maka kalian harus bikin dulu MRS-nya, reaksinya ya, reaksi mula-mula, nanti yang bereaksi berapa mol. Nah, nanti baru sisanya kita tahu, baru kita bisa masukkan rumus ya. Rumusnya penyangga apa? Tergantung sisanya. Di sisanya asam kuat, berarti kita hitungnya pakai pH asam atau basa kuat. Kalau sisanya yang lemah, berarti kita hitungnya pakai rumus pH penyangga. Kalau sisa nggak ada sisanya, berarti nanti kita harus hitung pakai rumus pH garam. Nah, sekarang kita cek ya. Ya, mol amonia tadi kayak tadi ya. Ini amonia 100 ml kali 0,2 molar. Berarti 100 kali 0,2 molar jadi 20 milimol ya. Terus ini HCl-nya 100 dikali 0,1. Ya, jadi 10 milimol. Kita tulis reaksinya ya. Amonia dengan HCl menjadi apa sih? Ya, NH3 ditambah HCl jadi NH4Cl. Ya, ini untuk reaksi. Bagaimana cara mereaksikan udah ada di video ibu sebelumnya ya. Terus kita cek molnya di tempat mula-mula kita masukin ya. Mol amonia 20, mol HCl 10 ya kan. Terus kita lihat di lajur reaksi. Ingat lajur reaksi itu ngikutin perbandingan koefisien. Nah, kenapa 10? Kita ingat reaktan pembatas ya. Reaktan pembatas itu mol mula-mula dibagi koefisien. Nanti yang paling kecil itu adalah reaktan pembatas. Lihat mula-mulanya ini 20. Koefisien NH3 berapa? 1. Ini reaksinya sudah setara ya. Terus HCl koefisiennya berapa? 1. Berarti 10 dibagi 1. NH3 20 dibagi 1. Berarti lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang HCl. Berarti di reaksi ini reaktan pembatasnya adalah HCl. Ini kebetulan koefisiennya 1. Jadi ngitungnya lebih gampang. Kalau reaktan pembatasnya HCl, berarti HCl harus habis bereaksi. Kalau harus habis bereaksi, maka di lajur R-nya kita isi angka 10. Ya, supaya sisanya 0. Kalau dia 10, ini kebetulan koefisiennya sama semua, di lajur reaksi ingat ngikutin perbandingan koefisien. Karena satu semua, berarti di lajur R 10 semua. Ya. Ya, kita kurangin. Di ruas kiri ingat dikurang ya, 20 dikurang 10, 10. 10 dikurang 10, 0. Nah, 4Cl mula-mulanya nggak ada ya, berarti langsung 0 tambah 10 jadi 10. Kita lihat sekarang sisanya apa. Oh, sisanya itu punya NH310 yang ungu nih. NH4Cl juga sisanya 10. Berarti sisanya itu adalah basa, lemah, dan garamnya. Kalau terbentuk seperti itu, basa, lemah, dan garamnya berarti dia larutan
penyangga. Kita hitungnya pakai pH penyangga ya. OH- gimana rumusnya? Ya kayak tadi ya. Ka, Kb kali mol basa dibagi mol garam ya. Ya langsung ini Kb, ini mol basa, ini mol garam ya, udah ada di sini tuh yang dilingkarin merah sama ibu ya. Terus X-nya 1 ya, karena NH4Cl ya. NH4 plusnya cuma 1 ya, nggak ada angka indeks lagi. Jadi masukin 10 bagi 10, 1. pOH-nya berarti min log OH- berarti 5. Lanjut hitung pH-nya. pH-nya 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5. Jadi pH-nya penyangga tersebut adalah 9. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya penjelasannya. Larutan penyangga itu cukup simpel ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.